Selamat pagi, saya Dwi Samira Hayu, mahasiswa NERS 2023. Pada hari ini saya akan melaksanakan checklist untuk pemeriksaan fisik. Persiapannya adalah lampu senter, spatel lidah, hammer, jam tangan, stetoskop, kemudian sarung tangan, kopi atau aromatik lain. Untuk persiapan lainnya yaitu melakukan pendekatan kepada pasien tentang tindakan yang akan dilakukan, kemudian mengatur posisi pasien dengan nyaman dan menutup korden di sekitar pasien, dan sesuaikan penerangan yang cukup. Untuk pelaksanaannya, selamat pagi Ibu, saya Nurse Dwi pada hari ini yang akan bertugas di sini. Ya. Saya mau konfirmasi, nama Ibu siapa? Nama saya Awi. Tanggal lahirnya berapa Bu? 12 Agustus 1996 Bu. Oh iya, baik. Hari ini saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada Ibu ya. Ya. Untuk langkah selanjutnya kita melakukan cuci tangan 6 langkah. Kemudian melakukan pemeriksaan terhadap rambut seperti kebersihan rambut, distribusinya bagaimana, lalu dilihat ada bekas operasi atau tidak, ada hidrosefalus atau tidak, dan terdapat nyeri tekan atau tidak pada kepala pasien. Kemudian kita melihat dari wajah, apakah wajah pasien simetris, apakah wajah pasien melakukan gerakan involunter, dan melihat adanya icterus atau tidak pada wajah pasien. Permisi ya Bu, saya dulu ya. Lakukan pemeriksaan pada mata, melihat adanya mata cowong atau tidak, kemudian ada strabismus atau tidak, ada eksotamus atau tidak. Kemudian melakukan pemeriksaan pada konjungtiva dan melihat sklera. Permisi ya Bu ya, ya nggak pucat ya Bu. Ya. Dan memeriksa reaksi cahaya dari kedua bola mata. Permisi ya Bu ya. Kemudian memeriksa kedua telinga. Sakit Bu kalau saya pegang? Tidak, Sus. Ada kemerahan atau tidak, kemudian ada pengeluaran cairan atau tidak dari telinga. Lalu kita melakukan pemeriksaan pada hidung. Kita lihat untuk hidung ada pernapasan secara cuping hidung atau tidak. Kemudian ada kelainan dari hidung pasien atau tidak. Lalu kita melihat mukosa hidung pasien. Maaf ya Bu, permisi ya. Ada sekret atau tidak, apakah pasien mengalami epiktasis atau tidak. Kemudian kita memeriksa untuk mukosa pasien, mukosa bibir, dan faring pasien. Ibu permisi, saya lihat dulu ya, boleh buka mulutnya? Ya. Bisa menjalan lidah Bu? Oke, sekarang kita lanjutkan dengan melakukan pemeriksaan di leher. Kita melihat ada bendungan atau tidak di vena jugularisnya, dan permisi ya Bu, saya lihat ada pembesaran kelenjar atau tidak. Yesus. Melakukan pemeriksaan pada toraks, secara inspeksi adanya deformitas atau tidak, dan posisi asimetris. Kemudian melakukan auskultasi paru dan jantung. Permisi ya Bu ya, tarik nafas Bu. Golongkan. Setelah itu melakukan palpasi. Permisi ya Bu ya. Ibu ambil nafas dan bilang 999 Bu. 99999. Ya, sudah Bu. Kemudian melakukan perfusi paru. Permisi ya Bu ya.
Setelah itu melakukan pemeriksaan pada payudara, inspeksi perubahan kulit, simetris, kemudian kontur retraksi, keadaan puting susu, areola mamai normal berwarna lebih gelap. Kemudian melakukan palpasi pada payudara dan aksila untuk melihat adanya infeksi atau pigmentasi yang normal. Permisi ya Bu ya. Iya. Maaf ya. Maaf Ibu. Tidak ada benjolan Bu. Lalu melakukan pemeriksaan pada abdomen, inspeksi keadaan kulit abdomen, kesimetrisan dan auskultasi bunyi usus pasien. Lalu melakukan palpasi adanya nyeri tekan atau massa pada daerah abdomen. Permisi ya Bu, saya tekan di sini sakit Bu? Tidak. Ini Bu. Tidak terus. Maaf ya Bu ya. Ya. Lalu melakukan pemeriksaan perfusi pada abdomen pasien. Permisi ya Bu ya. Setelah itu melakukan pemeriksaan pada genitalia. Untuk wanita, genitalia eksterna didapatkan apakah ada pembekakan perineum, pengeluaran sekret, dan untuk pria inspeksi lokasi meatus eksterna, skrotum, palpasi nyeri tekan pada penis. Kemudian melakukan pemeriksaan pada rektum, inspeksi keadaan kulit sekitar perianal, ada lecet atau tidak, palpasi daerah sekitar anus, apakah ada massa. Kemudian melakukan pemeriksaan vaskular perifer, adanya edema dan tidak ada pigmentasi statis atau ulkus, dan denyut nadi kuat atau normal. Melakukan pemeriksaan pada muskuloskeletal, kekuatan otot dinilai dari 0 sampai 5. Kisaran gerakan pada tangan, pergelangan tangan, sendi siku, sendi bahu, tulang belakang, sendi paha, sendi lutut, pergelangan kaki tampak baik. Bu, coba angkat tangan ke atas. Keduanya Ibu. Bisa ditekuk Bu. Untuk kaki bisa diangkat Bu. Oke, terima kasih. Kemudian melakukan pemeriksaan deformitas sendi dan odem pada ekstremitas. Lalu melakukan refleks patologis seperti pada patella untuk mengetahui otot bicep dan tricep. Permisi ya Bu. Kemudian melakukan tes sensor pada kaki pasien. Setelah selesai melakukan pemeriksaan fisik, merapikan pasien, kemudian melakukan cuci tangan 6 langkah. Setelah itu mendokumentasikan semua tindakan dan dilaporkan bila ada hasil yang abnormal. Terima kasih.